Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz 28. Sekarang kita membahas tafsir surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Mujadalah ya. Karena berdasarkan firman Allah dalam surat tersebut, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang berdialog dengan engkau. Ya, al-mujadalah yaitu perbuatan dialog tersebut, al-muhawarah. Kemudian bisa juga dinamakan al-mujadilah berkaitan dengan sang wanita yang berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini adalah surat Madaniyah turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jumhur ulama berpendapat seluruhnya dari awal sampai akhir adalah surat Madaniyah. Namun sebagian ulama mengatakan 10 ayat pertama yang Madaniyah, adapun sisanya adalah Makkiyah ya. Baik, kita bahas surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang mengadu kepada engkau tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguhnya Allah sedang mendengar perbincangan kalian berdua, yaitu antara sang wanita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wanita ini namanya adalah yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah. Suaminya adalah Aus ibn Samit. Aus ibn Samit saudaranya Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Wanita ini suatu hari di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sedang lewat, waktu dia jadi amir, jadi khalifah, dan orang-orang bersama Umar naik himarnya. Tiba-tiba dia diberhentikan oleh seorang wanita yang sudah tua, memberhentikan Umar dengan waktu yang lama. Wa wa'adhathu, dan wanita ini menasihati Umar dan berkata, "Ya Umar, qad kunta tud'a Umairan thumma qila laka Umar." Wahai Umar, dulu kau dipanggil Umair, itu si kecil Umar. Lalu kau dipanggil dengan Umar setelah kau besar ya. Thumma qila laka Amirul Mukminin, sekarang kau dipanggil dengan Amirul Mukminin, khalifah. Fattaqillaha ya Umar. Bertakwalah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil mauti khafal faut. Barang siapa yang yakin akan kematian, maka dia khawatir akan terluputkan dari kesempatan yang baik ya. Wa man ayqana bil hisab khafal adzab. Ya, barang siapa yang yakin dengan hisab, maka dia takut dengan azab. Dan Umar tetap berhenti dan dia mendengar nasihat wanita tersebut. Maka orang-orang heran dengan Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuqufa? Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, apakah kau berdiri lama menunggu wanita tua ini? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirih la ziltu illa lis salati al maktubah. Ya. Seandainya wanita ini
menghentikan aku dari pagi sampai malam, aku akan tetap berhenti bersamanya, kecuali hanya untuk salat 5 waktu saja. Atadruna man hadhil ajuzu? Tahukah kalian siapakah wanita tua ini? Hiya Khawlah bintu Tha'labah. Dia adalah Khawlah bintu Tha'labah. Sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah telah mendengar suaranya dan Allah berada di atas langit yang 7. Ayasma'u Rabbul Alamin qawlaha wa la yasma'u Umar. Apakah Allah mendengar perkataan wanita ini sementara Umar tidak mau dengar? Allah saja dengar omongan dia, apalagi saya Umar. Maka Umar mengatakan, seandainya saya diberhentikan oleh dia sampai malam, saya akan berhenti mendengar perkataannya. Inilah Khawlah bintu Tha'labah yang punya masalah dengan suaminya. Kembali lagi kita berbicara tentang masalah keluarga. Ya. Suaminya Aus ibn Samit telah menziharnya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dia berkata, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Maha agung Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Inni la asma'u kalama Khawlah binti Tha'labah wa yakhfa 'alayya ba'dhuhu. Sungguhnya aku mendengar perkataan Khawlah bintu Tha'labah tatkala dia sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian perkataannya aku tidak dengar. Wa hiya tashtaki, dan dia sedang mengeluh zaujaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, dan dia berkata, perkataan seorang wanita yang ada masalah dengan suaminya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, akala syababi." Ya Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku. Aku sekarang sudah tua ya. Wa nathartu lahu batni, dan aku telah mengeluarkan isi perutku untuknya, itu aku telah melahirkan banyak anak darinya. Hatta idza kaburat sinni, sekarang aku sudah tua, wa anqata waladi, dan aku tidak bisa melahirkan lagi, dhahara minni, dan dia melakukan zihar kepadaku. Ya, zihar itu dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, sungguhnya engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Berarti tidak boleh digauli. Artinya saya tidak mau gauli engkau wahai istriku. Maka waktu suaminya bilang demikian, maka dia mengeluh, dia bilang, sekarang baru dia begitukan aku ya. Masa mudaku telah habis, aku telah melahirkan anak-anaknya, dan dia sangat cinta kepada suaminya tersebut. Terus dia mengatakan demikian kepadaku. Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku mengeluhkan hal ini kepada engkau. Demikian sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka. Dan ini juga diriwayatkan ini dalam kitab Sunan dan dalam Sahih Al-Bukhari dengan lafal yang lain, ya. Aisyah berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Laqad ja'atil mujadilatu tashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang sang wanita mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi nahiyatil bait, dan aku sedang berada di ujung rumah. Ma asma'u ma taqul, aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya sementara Allah berada di atas langit yang 7. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang mengeluhkan suaminya. Aisyah yang dekat di dalam rumah tersebut tidak mendengar, sementara Allah berada di atas langit ke-7 mendengar keluhan wanita tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Aus bin Samit menzihar istrinya tersebut? Disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya Aus bin Samit, ya, istrinya Khawlah, wa kanat hasanatul jism. Dia adalah seorang wanita yang badannya bagus, ya. Artinya bodinya bagus. Fara'aha zawjuha sajidatan. Maka suatu hari dia melihat istrinya sedang sujud. Fanadhara ajizataha fa'ajabahu amraha. Maka dia melihat bokong istrinya dan dia tertarik, nafsunya naik. Istrinya sedang sujud. Falamman sarafat aradaha. Tatkala istrinya selesai salat, maka dia ingin menggauli istrinya. Fa'abat, rupanya istrinya tidak mau. Faghadiba 'alaiha. Maka dia pun marah kepada istrinya. Wa kana imra'an bihi lamam. Dan dia adalah seorang laki yang memiliki lamam. Lamam itu memiliki syahwat yang tidak seperti biasa lelaki biasanya. Syahwat berlebihan, ketertarikan kepada wanita yang berlebihan, ya.
Fa asabahu ba'dhu lamamihi, maka dia pun lagi syahwat sedang kepingin istri-istrinya tidak mau, maka dia pun marah, dia berkata, anti alayya ka dhahri ummi. Kau seperti punggung ibuku. Dahulu di zaman jahiliyah, kalau ada seorang laki bilang kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, maka itu talak, berarti tolak di zaman jahiliyah. Nah, tatkala di zaman Islam, apa hukum ucapan tersebut? Karena di masa jahiliyah mereka menganggap ucapan tersebut sebagai talak. Nah, di zaman Islam apa hukumnya? Ya. Makanya Khawlah binti Tha'labah kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hukum dia di hadapan suaminya bagaimana? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harumti alaihi, engkau haram baginya, tidak boleh digauli. Faqala wallahi ma dzakara talaqan. Ya Rasulullah, dia tidak mentalakku. Rasulullah SAW mengatakan harumti alaihi, kau tidak boleh digauli olehnya. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi, Nabi tidak kasih keputusan. Bagaimana hukumnya, talak atau tidak? Nabi hanya mengatakan kau tidak bisa digauli oleh suamimu. Ya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ya Rasulullah, anak-anakku bagaimana? Kalau aku bawa anak-anakku jauh, mereka akan lapar. Kalau aku biarkan anak-anakku pada suamiku, dha'u, mereka akan tidak ada yang ngurus. Bagaimana nasibku? Rasulullah SAW tidak bisa jawab. Tidak ada wahyu turun. Kemudian akhirnya dia mengeluh kepada Allah. Dia berkata, ashku ilallahi faqati wa wihdati wa wahsyati wa firaqi zawji wa ibni ammi. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada engkau tentang kesulitanku, tentang miskinnya diriku, tentang kesendirianku, tentang berpisahnya diriku dari suamiku, padahal dia adalah sepupuku. Qad nafattu lahu batni, aku telah melahirkan banyak anak untuk suamiku. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, ya, Rasulullah berkata, "Ma uhiya ilayya fi hadza syai'." Tidak ada wahyu turun kepadaku tentang problem yang kau hadapi. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, uhiya ilayka fi kulli syai' wa tuya anka hadza." Wahyu turun kepada engkau dalam masalah banyak perkara, masalahku tidak ada wahyu. Huwa ma qultu laki. Ini yang bisa aku katakan, kau tidak boleh digauli oleh suamimu. Ya. Maka dia mengatakan, ilallahi ashku la ila Rasulillah. Aku mengeluhkan perkaraku kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tidak ada jawaban. Intinya akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Taib. Inilah kisah sebab turunnya surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah tentang kisah seorang wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah yang diceraikan atau dizihar oleh suaminya yaitu Aus ibn Samit. Kita akan bahas tentang hukum zihar ya, karena ayat-ayat berikutnya berkaitan dengan masalah hukum zihar sehingga akan lebih jelas pembahasannya jika kita sudah mengetahui tentang hukum zihar. Zihar ya. Zihar itu diambil dari az-zahar. Az-zahar artinya apa? Punggung. Namun maksud kata para ulama ini kinayah dari al-batan, dari perut. Artinya lelaki kalau menggauli istrinya, maka dia di atas perut istrinya. Az-zihar. Oleh karenanya dalam Al-Quran, walladzina yudhahiruna. Dalam sebagian qiraah, walladzina yadhahharuna. Dengan tazhir atau dengan zihar. Dengan dua qiraah. Baik, az-zihar jika dikatakan
Zihar ya, kalau kita bisa bagi ya, zihar dilakukan oleh seorang lelaki. Jika dikatakan kepada budak, dia mengatakan kepada budaknya, bukankah seorang laki boleh menggoli budaknya? Ya, boleh. Tetapi sekarang budak sudah tidak ada ya. Mau beli juga tidak ada, mau beli di mana ya. Intinya, maka kata para ulama, jika dikatakan oleh seorang majikan kepada budaknya, ya maka ini bukan zihar. Ini tidak dianggap zihar. Adapun jika dikatakan kepada istri, maka jika disamakan dengan ibu seperti dikatakan anti alayya ka dhahri ummi. Artinya engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Maka ini ijma ulama, ini adalah zihar. Ijma ini adalah zihar. Baik. Bagaimana kalau disamakan dengan mahram selain ibu? Misal dia mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti, ya. Anti alayya ka dhahri ukhti. Engkau seperti punggung adikku. Punggung adik perempuanku. Adik wanitaku. Kita tahu seorang lelaki tidak boleh menikah dengan apa? Adiknya. Ya. Maka untuk ini ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan jatuh zihar. Ziharnya artinya terjadi zihar, dan mazhab Syafi'i mengatakan, sebagian ulama Imam Syafi'i mengatakan tidak dianggap zihar. Menurut beliau, zihar hanya berkaitan dengan ibu. Berkaitan dengan ibu. Penyamaan dengan apa? Dengan ibu. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya kenapa dianggap jatuh? Karena intinya daripada zihar adalah tasbih al-muhallal bil muharram. Yaitu menyamakan yang halal untuk digauli dengan yang haram untuk digauli. Di antara yang haram digauli, ibu. Jelas sepakat. Bagaimana kalau selain ibu? Seperti ukhti, saudariku, seperti putriku, ya. Seperti bibiku, engkau seperti bibiku. Engkau seperti punggung bibiku. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf. Tapi kalau engkau seperti punggung ibuku, semua sepakat bahwasanya itu adalah apa? Zihar. Faham sampai sini? Adapun selain itu maka ada khilaf, ya. Bagaimana juga disamakan dengan wanita yang ajnabiyah, seperti dia mengatakan anti alayya ka dhahri fulana. Fulana ini bukan istri dia, istri orang misalnya. Dia mengatakan engkau bagiku seperti punggung istrinya fulan. Dia tidak boleh bergaul dengan menggauli istri fulan. Berarti wanita haram. Berarti dia menyamakan istrinya dengan wanita yang haram untuk dia gauli. Apakah dianggap sebagai zihar? Maka ini juga khilaf, wallahu a'lam bishawab. Yang rajih ini bukan apa? Bukan zihar. Baik. Ini masalah pertama. Masalah kedua, lafal zihar ada dua, ya. Ada yang mengatakan lafal soreh, tegas, lafal kinayah. Apa namanya? Kinayah. Sama seperti lafal talak. Talak ada yang tegas. Kamu saya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau kita pisah aja, nah ini enggak jelas ini. Itu namanya kinayah. Rumah ini tidak bisa cukup buat kita berdua. Harus dibelah dua rumah ini misalnya. Ini juga pulang aja ke rumah orang tuamu. Ini juga sesuatu yang tidak tegas. Tapi kalau kamu saya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau pulang aja ke rumah orang tuamu namanya kinayah. Cerai atau tidak tergantung niat pengucapnya. Kalau dia niatkan mengatakan kepada istrinya, pulang saja ke rumah orang tuamu, maksudnya cerai maka jatuh cerai. Kalau maksudnya hanya nakut-nakuti saja maka tidak jatuh cerai. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia niatkan tatkala dia ucapkan perkataan tersebut. Lafal zihar pun demikian. Tegas misalnya dengan lafal zahar. Dengan lafal zahar.
punggung. Tadi anti alayya ka dhahri ummi. Lafal yang tegas lagi selain punggung. Contoh anti alayya ka ra'si ummi. Engkau seperti kepala ibuku misalnya. Nah, ini jadi masalah ya. Apakah ini dianggap zihar atau tidak? Menurut Imam Syafi'i tidak. Ini khilaf. Jumhur jatuh. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i mengatakan namanya zihar hanya pakai lafal zahar. Karena zahar itu adalah maksudnya kinayah dari batan, dari jima. Ya, maksudnya punggungmu, jadi seakan-akan orang menggauli seorang wanita, jadi haram bagiku punggungmu, aku tidak mau menggaulimu. Maka beda kalau mengatakan tangan seperti engkau seperti tangan ibuku, engkau seperti paha ibuku, maka ini menurut Imam Syafi'i tidak jatuh. Menurut jumhur jatuh. Adapun kinayah seperti anti ka ummi, anti alayya ka ummi, langsung. Engkau seperti di sisiku seperti ibuku. Nah, ini bagaimana kata para ulama? Kembali kepada niat. Paham? Susah ya? Makanya jangan macam-macam sama istri ya. Jangan bikin lafal-lafal zihar ya. Sekarang pertanyaan, soal. Bagaimana kalau istri yang menzihar? Kamu aja yang bilang kayak ibu. Saya juga bilang kamu seperti bapakku. Gimana? Yang menzihar. Dia berkata, kamu seperti punggung bapakku. Apakah jatuh zihar? Kata para ulama, tidak. Ini bukan zihar. Zihar yang bisa boleh hanya apa? Laki-laki. Karena Allah berfirman, walladzina yudhahiruna minkum. Dan orang-orang dari kalian, maksudnya para suami, tidak jatuh. Ya. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana hukum memanggil istri Dek? Istri apa? Dek. Umi, apa lagi? Oh, Umi ya. Ada yang panggil ndut enggak? Ya. Umi. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk zihar atau tidak? Ya. Kalau kita perhatikan khilaf para ulama, ya, maka sangat jelas ini tidak termasuk apa? Zihar. Meskipun sebagian ulama, terutama ulama Hanabilah mengatakan hukumnya makruh. Di antaranya dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, makruh memanggil seorang istri dengan panggilan ukhti atau ummi, ya, karena nyerempet-nyerempet dengan zihar. Tetapi kita lihat bahwasanya zihar ini adalah suatu lafal istilah yang ma'ruf dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Kalau mereka mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, maka cerai kalau zaman dahulu. Tetapi dalam Islam dirubah, hukumnya bukan cerai tapi hukumnya jadi apa? Zihar. Dia punya aturan tersendiri, ya, aturan tersendiri. Artinya dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali dia sudah bayar kafarah. Dia sudah bayar kafarah, yaitu membebaskan memerdekakan budak. Kalau tidak mau baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mau baru beri makan 60 fakir miskin. Beda dengan talak hukumnya berbeda. Tetapi zihar di zaman jahiliyah adalah hukumnya apa? Talak, cerai. Jadi dia suatu mustalah tersendiri. Adapun seorang memanggil istrinya Dek, dalam bahasa Indonesia, Dek itu bisa artinya istri, bisa jadi siapa Mas. Dalam bahasa Indonesia Mas bisa artinya suami, bisa artinya kakak, iya enggak? Bisa artinya seorang manggil suaminya Mas, ya. Bisa panggil kakaknya Mas, enggak ada masalah. Ini namanya lafal yang mengandung beberapa makna. Sama seperti seorang manggil istrinya Umi, maksudnya bukan ibuku tapi dia uminya anak-anak, gitu tidak? Dia niru-niru anaknya. Waktu anaknya belum lahir dia enggak panggil Umi. Tapi begitu anaknya sudah lahir dia panggil Umi, dan dia panggil Umi, maksudnya uminya anak-anak, ya. Ya, uminya anak-anak. Umi nomor 1, Umi nomor 2.
Baik. Ada yang bilang amin, saya tidak sedang berdoa ya. Baik, jadi faham ya? Jadi panggilan ummi, dek, ya ini enggak jadi masalah ya. Kalau antum ingin keluar dari khilaf, panggil aja sayangku, cintaku ya, dan yang lain-lainnya ya. Ini hukum berkaitan dengan zihar. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya. Ma hunna ummahatihim, padahal istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Kenapa mereka samakan dengan ibu mereka? In ummahatuhum illa allati waladanahum. Sungguhnya ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Istrinya tidak melahirkan mereka, istrinya melahirkan anak-anak mereka. Kenapa mereka menyamakan istri mereka dengan ibu mereka? In ummahatuhum illa allati waladanahum. Ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Ini perkataan yang mungkar. Enggak enak didengar oleh istri. Bagaimana istri yang dia cintai, yang dia gauli, kemudian dia samakan dengan ibunya. Perkataan mungkar dan dusta. Allah menamakan perbuatan zihar adalah perkataan mungkar dan apa? Dusta. Allah gabungkan kemungkaran dan kedustaan. Oleh karenanya, zihar itu hukumnya maksiat. Hukumnya apa? Maksiat. Dan kalau dia sudah melakukan, dia harus bayar kafarah. Tetapi mengucapkan zihar, engkau seperti punggung ibuku, dengan maksud menzihar, artinya saya tidak mau menggauli engkau, maka itu hukumnya adalah maksiat karena Allah menamakan dengan mungkaran. Minal qawli wa zura. Ini adalah perkataan yang mungkar dan kedustaan. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sungguhnya Allah la'afuwun, maha pemaaf, ghafur dan maha pengampun. Apa bedanya al-afu dengan al-ghafur? Jika digabungkan antara al-afu dan al-ghafur, kata para ulama, al-afu artinya adamul mu'akhadzah, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang bertobat dari perbuatan tersebut. Dia sudah melakukan kemungkaran, dia sudah melakukan kedustaan. Tetapi jika dia bertobat kepada Allah, ya, maka Allah al-afu, yaitu Allah akan tidak menghukum dia, tidak akan mengazabnya. Al-ghafur, Allah ghafur artinya sitar. Allah bukan cuma tidak menghukumnya, bahkan Allah akan menutup aibnya dari khalayak pada hari kiamat kelak. Allah akan menutup apa? Aibnya. Maka kalau digabungkan al-afu dan al-ghafur, maka al-ghafur lebih spesifik kepada makna as-sitar, yaitu menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketiga, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa." Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, yaitu dia niat untuk menggauli istrinya lagi. Sama seperti Aus bin Samit, dia menyesal. Dia sayang sama istrinya, tapi dia terlanjur ngomong. Dia bingung apa yang dilakukan sama istrinya. Dia ingin kembali menggauli istrinya, tetapi sudah tidak bisa. Terlanjur dia mengatakan, engkau seperti punggung ibuku, di sisiku seperti punggung ibuku. Ya, dan orang-orang yang ingin kembali menggauli istrinya, maka tidak boleh dia menggauli istrinya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum dia membebaskan budak. Fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak sebelum mereka berdua saling berhubungan antara suami dan istri. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan demikianlah yang diajarkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha khabir dengan apa yang kalian kerjakan, ya. Hati-hati, ya. Ini wanita sudah engkau zihar, tidak boleh kau gauli, ya. Mungkin dia pulang ke rumah tinggal bersama-sama engkau, tapi tidak boleh kau nikmati. Sebenarnya Allah mengatakan umum, tidak boleh dinikmati, tidak boleh disentuh, tidak boleh dinikmati tubuhnya, apapun dari bagian tubuhnya tidak boleh dinikmati.
Tidak boleh dia berlezat-lezat dengan istrinya sampai dia memerdekakan seorang budak. Sebenarnya mengatakan maksudnya tidak boleh dinikmati, tidak boleh digauli saja. Yang lainnya masih boleh. Ya, artinya bersentuhan tidak mengapa selama tidak dalam rangka untuk berlezat-lezat syahwat. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini tolong dihapus kalau sudah. Yang lain fokus ini, biar dia hapus. Maka di sini syarat seorang yang sudah menzihar, ya, kalau dia ingin menggauli lagi istrinya, dia harus memerdekakan budak. Tapi kalau dia tidak ingin menggauli istrinya, setelah dia menzihar kemudian dia ceraikan istrinya, ya sudah, tidak usah. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma ya'uduna lima qalu." Kemudian dia kembali dengan apa yang mereka kembali kepada apa yang mereka ucapkan, yaitu kata para ulama menafsirkan mereka kembali ingin menggauli lagi istri mereka. Maka tidak boleh mereka gauli sampai memerdekakan budak. Tapi taruhlah seandainya dia jengkel sama istrinya, dia bilang sama istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Setelah itu ternyata dia tambah jengkel, udah saya ceraikan engkau. Sudah, dia tidak gauli, tidak usah bayar kafarah. Tidak usah bayar kafarah. Ya. Tetapi kalau dia ingin menggauli istrinya, maka dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Di sini Allah sebutkan budak secara mutlak, tetapi disebutkan dalam ayat yang lain fatah raqabatin mu'minah, yaitu berkaitan dengan dia kafarah yang lainnya. Yang dimaksud budak yang harus dimerdekakan adalah budak yang beriman, budak yang beriman. Jadi ini didukung dengan kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tatkala dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki seorang jariyah dalam Sahih Muslim. Jariyah itu budak wanita yang ditugaskan menggembalakan kambingnya. Kemudian ternyata kambingnya dimakan oleh serigala, ya. Maka kemudian dia pun marah, dia pun tampar budak wanitanya tersebut. Akhirnya dia menyesal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin memerdekakan budak wanitaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Datangkan dia." Rasulullah SAW ingin cek dia mukminah atau tidak. Maka Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata dia, "Fis sama." Allah di atas langit. "Wa man ana?" Siapa saya? Kata dia, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'tikha fa innaha mu'minah." Ya, bebaskan, merdekakan budak wanita ini, boleh kau merdekakan karena dia seorang wanita mukminah. Seandainya tidak mukminah, maka Nabi tidak suruh membebaskan wanita tersebut. Ini dalil bahwasanya kafarah juga demikian. Tatkala Allah menyuruh memerdekakan budak, maka yang dimaksud dengan budak adalah budak yang mukminah. Paham? Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada budak, ya. Hampir tidak ada, ya. Budak sudah tidak ada, hampir di dunia ini hampir tidak ada budak. Apakah masih ada budak atau tidak? Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa." Barang siapa yang ternyata tidak punya duit untuk memerdekakan budak atau tidak mendapati budak, seperti zaman sekarang enggak ada budak. Atau kalau ada budak pun dia tidak punya duit untuk memerdekakan budak karena biayanya besar untuk memerdekakan budak, maka dia beranjak kepada kafarah yang kedua, yaitu fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolongnya. Taruhlah kalau dia sudah berpuasa 50 hari, ternyata hari ke-51 dia batal tanpa ada uzur, maka harus ulang lagi dari awal. Ya. Berat, ya. Taruhlah dia sudah berpuasa 55 hari, ternyata hari 56 dia batal tanpa uzur, maka harus ulang lagi dari awal. Karena Allah mensyaratkan syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Tetapi 2 bulan berturut-turut sama seperti kafarah orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya. Pertama memberikan budak, kalau enggak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Namun jika ternyata dia batal di tengah jalan karena uzur syar'i, yang uzur tersebut dia boleh membatalkan puasa, kata para ulama uzurnya seperti uzur puasa Ramadan. Yaitu misalnya dia tidak puasa di tengah-tengah karena safar, boleh. Hari ke-50 ternyata dia safar, dia boleh tidak berpuasa. Nanti dia pulang ke rumah dia harus lanjut lagi. Tinggal 10 hari lagi supaya genap 2 bulan. Atau misalnya dia pada hari ke-50 ternyata dia sakit. Ya sudah, enggak apa-apa, dia sakit 2 bulan, setelah 2 bulan sembuh baru kemudian dia lanjutkan tinggal 10 harinya. Atau misalnya ternyata kepotong pada hari ke-56 ternyata Idul Fitri. Ya sudah, berarti hari 56 dia batal. Hari kedua puasa lagi, tinggal beberapa hari dia lanjutkan selama 2 bulan. Kalau dia sempat batal tanpa ada uzur syar'i, maka dia harus ulang lagi dari awal.
Dan selama 2 bulan tersebut dia tidak boleh gauli istrinya. Tidak boleh gauli istrinya. Subhanallah. Gara-gara satu kata bikin masalah besar ya. Makanya orang kadang-kadang emosi, hati-hati. Perkataan itu berat di sisi Allah terkadang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan, yahwi biha fi jahannama ya 70 kharifan." Sungguhnya seorang mengucapkan satu perkataan tidak pedulikan akibat dampak dari perkataan tersebut, dia bisa masuk neraka jahanam dalam 70 tahun. Ya, jadi maksud saya hati-hati, banyak perkataan yang kelihatannya ringan ternyata dampaknya besar seperti cerai. Ya. Orang emosi, kamu saya talak 3, wah repot. Dampak dari itu berbahaya. Sama seperti zihar. Ya, dan Allah mengatakan mungkaran minal qauli wa zura, perkataan mungkar dan perkataan dusta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yastati'", barang siapa yang tidak mampu lagi berpuasa 2 bulan. Dan ini dia yang lebih tahu dia mampu atau tidak ya. Yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang shadiq ma Allah, dia jujur di hadapan Allah, kalau dia mampu dia harus kerjakan. Kalau dia enggak mampu, dia boleh berpindah pada pilihan yang ketiga. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka hendaknya dia beri makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, dia kumpulkan 60 orang atau dia cicil, yang penting 60 orang fakir miskin yang berbeda-beda dia kasih 60 orang fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian gitu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan ini batasan-batasan Allah. Aturan ini aturan Allah. Kalian harus menghormati aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus beriman kepada Allah. Di antara bukti kalian beriman kepada Allah, kalian jalankan aturan ini. Ada orang cuek. Ceraikan istrinya 20 kali, 30 kali dia cuek. Dia tidak peduli dengan aturan Allah. Ada orang cuek, dia warisan dia ambil sini, dia tidak bagi sesuai dengan aturan Allah. Dia cuek dengan urusan aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahaya orang seperti ini. Maka seorang harus mengagungkan ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa tilka hududullah." Dan inilah hukum-hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan orang-orang kafir bagi mereka azab yang pedih. Ya, orang kafir berbeda, azab mereka lebih parah lagi. Mereka melanggar hukum-hukum Allah dan mereka tidak ada kafarah bermanfaat bagi mereka. Orang mukmin mereka melanggar terkadang ada kafarahnya dan itu bermanfaat bagi mereka, menggugurkan dosa mereka. Adapun orang kafir, kafarah tidak bermanfaat bagi mereka dan bagi mereka di neraka jahanam azab yang pedih. Taib hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang lebih berat lagi tentang sifat sama, mendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Dalam ayat ini Allah sebutkan sifat mendengar Allah. Qad sami'a, sungguh Allah telah mendengar. Selesai pendengaran Allah. Kapan Allah mendengar? Tatkala wanita tersebut mengeluh kepada siapa? Nabi. Dia mengatakan, "Ashku ilaika la ila Rasulillah." Ya Allah, aku mengeluhkan kepada engkau, bukan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dengar atau tidak? Dengar. Waktu dia ngomong selesai. Pakai fi'il madhi yang menunjukkan past ya. Allah telah mendengar, selesai. Kemudian yang sedang mereka berbicara ya, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguhnya Allah sedang mendengar diskusi kalian berdua antara Al-Mujadilah sang wanita Khawla bintu Sa'labah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berbicara saat ini, Allah sedang mendengar. Jadi ada pendengaran yang Allah sudah dengar, ada yang Allah sedang apa? Mendengar. Ini semua menunjukkan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum baca buku sebagian tafsir, banyak ahli tafsir mereka Asy'ariyah. Tatkala mereka menafsirkan qad sami Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, maka mereka tidak menetapkan sifat mendengar. Mereka mengatakan bahwasanya Allah mengetahui pembicaraan mereka berdua. Allah telah mengetahui apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Mereka mentakwil sifat mendengar dengan ilmu mengetahui. Mereka tidak mau menetapkan sifat mendengar. Benar, dalam secara zahir mereka mengatakan Allah memiliki sifat mendengar. Tapi mendengar tersebut mereka tafsirkan dengan makna apa? Ilmu. Saya mau jelaskan tapi agak berat. Antum sabar atau tidak? Kalau enggak sabar kita lanjut. Sabar. Baik. Intinya para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 5 menit ya. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan sifat dzatiyah fi'liyah.
Zatiyah yaitu ya sejak azali bersama Allah. Fi'liyah maksudnya jika Allah berkehendak Allah melakukan, berkaitan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah lakukan, jika Allah tidak berkehendak Allah tidak lakukan. Seperti sifat rahmat, terkadang Allah rahmat kepada sebagian, terkadang Allah marah kepada sebagian. Sifat dzatiyah seperti sifat zat, seperti wajah Allah, seperti tangan Allah ya sejak zaman azali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Di antara sifat Allah ada yang sifat dzatiyah dan fi'liyah. Dia dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dzatiyah dari sisi asal sifat tersebut, fi'liyah dari sisi penerapan sifat tersebut. Contoh sifatul kalam. Contoh sifat kalamullah. Kalamullah. Berbicara. Sifatul kalam ditinjau bi'tibar an-nau' maka dia adalah azali atau zatiyah. Ditinjau dari asalnya maka dia zatiyah. Zatiyah maksudnya sejak Allah ada Allah sudah berbicara atau tidak? Allah sudah bisa berbicara atau tidak? Sejak ada sudah bisa berbicara sejak ada. Beda dengan manusia. Manusia pertama lahir belum bisa bicara, kemudian umur sekian baru dilatih lama-lama baru bisa berbicara. Sifat bicaranya muncul belakangan kalau manusia. Faham? Adapun Allah di zaman azali, sejak azali sudah bisa berbicara. Faham? Tetapi kapan Allah bicaranya terserah Allah. Nah, ditinjau dari kapannya bi'tibaril ahad, ditinjau dari kapannya, kapan bicaranya, maka dia fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah. Artinya Allah mau bicara kapan-kapan saja. Ya. Mau bicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan, bicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan pembicaraan. Allah mau diam tidak bicara terserah Allah. Tetapi sifat bicaranya Allah sudah ada sejak azali. Paham sampai di sini? Jadi ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah dalam sifatul kalam. Dan ini berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka tidak menerima yang ini. Jadi mereka mengatakan kalamullah itu adalah kalam nafsi, ya. Kalam nafsi yang tidak boleh ada tajaddud, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada pembaharuan, ya. Yang tidak boleh dikatakan dulu tidak ngomong terus ngomong, enggak boleh. Jadi kalam nafsi seperti suatu yang tidak pernah berubah-ubah, jamid, statis, tidak dinamis. Ya. Adapun kita mengatakan Allah berbicara, ya terserah kapan Allah berbicara. Paham? Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Karena Al-Quran itu ada huruf-hurufnya, ya, dan sifat zat Allah tidak demikian, sifat firman Allah tidak demikian, maka Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari kalam jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa antum pada bingung ya. Baik, saya lanjutkan saja ya. Bingung ya sudah ya. Baik. Di antara sifat zatiyah fi'liyah di antaranya adalah sifat mendengar. Sama. Sifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah Maha mendengar, tetapi Allah mendengar ini, mendengar anu, ya. Terjadi sesuatu Allah dengar, Allah dengar baru pembicaraan yang sudah selesai, Allah mendengar pembicaraan yang akan datang, Allah mendengar suara yang sudah muncul, Allah mendengar suara yang akan muncul. Paham? Tetapi sifat mendengarnya sudah ada sejak azali. Paham? Nah, Asy'ariyah berbeda. Bagaimana sifat mendengar menurut Asy'ariyah? Sifat mendengar dan melihat.
Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 7 sifat. Semua penetapan tersebut pakai akal. Apa 7 sifat tersebut? Kata mereka, alam semesta yang kokoh seperti ini, yang hebat seperti ini. Jadi saya sampaikan alur pemikiran mereka. Jadi alam semesta yang hebat menunjukkan adanya pencipta. Azan ya? Azan dulu, nah. Silakan azan. Jadi mereka mengatakan alam semesta yang hebat menunjukkan ada pencipta. Ya. Dan pencipta tersebut setelah mereka perhatikan ternyata memiliki 3 sifat. Ya. Itu Qadir, Maha Kuasa, kemudian murid, berkehendak, Qadir, murid sama alim, memiliki ilmu. Kata mereka, kenapa Qadir? Karena muncul ya ciptaan yang luar biasa. Ciptaan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali zat yang Qadir, Maha Kuasa. Murid berkehendak, kenapa? Karena sifatnya bermodel-model ya. Allah mengkhususkan sebagian makhluk muncul pada tahun sekian, kondisinya begini, berbagai macam model menunjukkan Allah punya kehendak untuk memisahkan, membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Itu makhluk yang bermodel-model. Alim karena ciptaan Allah luar biasa ya. Muhkam, itqan, kokoh dan hebat, nizam peraturan yang kokoh dan teratur, maka menunjukkan Allah itu pencipta tersebut memiliki sifat Maha Kuasa, Maha berkehendak, Maha berilmu. Paham? Nah, dari 3 sifat ini melazimkan bahwasanya zat yang memiliki 3 sifat ini memiliki sifat namanya al-hayat. Yaitu al-hayat, Maha hidup. Nah, sesuatu yang maha hidup, maka tidak mau tidak mau dia harus memiliki 3 sifat. Yaitu as-sama, Maha mendengar, al-basar, Maha melihat, kemudian al-mutakallim atau al-kalam, Maha berbicara. Apa dalil mereka tentang 3 sifat ini? Mereka ada yang menempuh dengan dalil secara nakli bahwasanya ayat dan hadis menunjukkan Allah memiliki 3 sifat ini. Tapi menurut orang Asy'ariyah dalil nakli itu tidak qat'i, hanya dhanni. Ini pembahasan agak tinggi sedikit ya. Tidak pasti tetapi hanya persangkaan, sehingga mereka lebih mengedepankan pendalilan dengan akal. Mereka mengatakan akal menunjukkan adanya sama dan basar dan kalam bagi zat yang maha sempurna. Kenapa mereka menempuh dengan metode pendalilan, beberapa pendalilan di antaranya dengan sifat metode pendalilan dalil ad-diddiyah. Intinya kalau ada dikasih pilihan ada zat yang mendengar atau tidak, tentu yang lebih sempurna yang apa? Mendengar. Kalau ada zat melihat atau tidak, maka yang lebih sempurna yang melihat. Kalau ada zat bisa berbicara atau tidak, maka yang sempurna adalah yang berbicara. Nah, ini 7 sifat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Yang lain dari 6 sampai ke 20 dan sekitarnya itu hanya sekedar penjelasan dari sifat ini. Penjelasan dari sifat ini. Jadi tidak benar mereka menetapkan 20 atau 13, yang sisanya 8 dan seterusnya itu hanya berputar seputar ini. Seperti kidam, baqa, maksudnya kidam itu azali ya. Wujudnya azali. Baqa maksudnya tidak akan mati, maksudnya. Hanya penjelasan daripada ini semuanya ya. Baik. Sebagian ahlu sunnah menyangka bahwasanya Asy'ariyah dan ahlu sunnah sama dalam sifat-sifat ini. Loh, ahlu sunnah kan menetapkan kudrah, iradah, ilmu, al-hayat, as-sama, al-basar, al-kalam. Para ulama menjelaskan penetapan sifat mereka Asy'ariyah terhadap sifat-sifat ini tidak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sifatul kalam berbeda. Kalamnya kalam nafsi. Kalam nafsi itu suatu kalam yang sudah tidak pernah berubah, begitu-begitu saja berada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berbicara dengan suara, dengan huruf. Kalau Ahlus Sunnah iya, tapi Asy'ariyah enggak. Allah tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak pernah berbicara dan lainnya.
hanya ada suatu dalam jiwa yang kemudian dipahami oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dengan Al-Qur'an. Sama-sama sifat kalam tapi beda hakikatnya. Contoh yang kita bahas pada ayat ini tentang sama, tentang sifat as-sama, dan itu sama dengan al-basar, mirip. Apa maksudnya as-sama wal basar? Kalau kita Ahlus Sunnah, sama, berarti Allah mendengar. Bagaimana cara mendengar bukan urusan kita. Kita tidak bilang Allah punya telinga atau tidak, bukan urusan kita. Yang jelas Allah apa? Mendengar. Sebagaimana kita bilang Allah berbicara, kita tidak pernah mengatakan Allah berbicara berarti harus punya lisan, harus punya mulut, harus punya pita suara. Kita enggak pernah ngomong demikian. Kita bilang Allah berbicara, Nabi Musa mendengar. Bagaimana Allah berbicara? Urusan siapa? Allah. Sekarang radio saja enggak ada lisannya bisa ngomong. TV apalagi, HP aja bisa ngomong, bisa nyanyi. Maksud saya, jadi kita mengatakan Allah berbicara sesuatu yang didengar. Bagaimananya kita enggak tahu. Sama Allah mendengar, bagaimana kita tidak tahu. Allah melihat, kita bilang ada dalil menunjukkan Allah punya mata. Tapi mendengar tidak ada dalil menunjukkan Allah punya telinga, maka kita tidak berbicara. Kita cuma bilang Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara. Mendengarnya. Bagaimana cara mendengar kita tidak tahu. Nah, mereka tidak berani menetapkan sifat mendengar dengan makna mendengar yang kita pahami. Kenapa? Karena mereka tidak menerima ada sesuatu yang baru pada diri Allah. Kalau mendengar suara, berarti Allah mendengar sesuatu, Allah berkaitan dengan sesuatu yang baru, berarti Allah mengalami perubahan-perubahan, berarti Allah bukan Tuhan. Antum enggak paham ya? Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail ya dalam kajian tertentu ya. Tapi intinya akhirnya mereka mentakwil atau mereka memaknakan sama al-basar, as-sama mendengar dan al-basar, ya, mereka takwil menjadi apa? Ada dua khilaf di antara mereka, khilaf. Ada yang mengatakan mendengar maksudnya ilmu. Mendengar dan melihat maksudnya ilmu. Ada yang mengatakan mendengar dan melihat maksudnya ziyadatul inkishaf, yaitu tambahan apa namanya yang terungkap. Terus kata mereka, apa itu mendengar? Mendengar artinya sama dengan mengilmui, ya, mengetahui yang terdengar. Kemudian melihat artinya mengetahui yang dilihat. Ternyata tambahan yang terungkap ziyadatul inkishaf sama maknanya. Ini bukan sifat yang berbeda dengan sama dan basar. Maknanya kembali seperti ilmu. Tambahan pengetahuan, ya. Tambahan ilmu. Jadi intinya mereka mengatakan sama dan basar, tapi mereka tidak menetapkannya seperti yang kita tetapkan. Mereka mengatakan sama dan basar itu mengetahui. Padahal kita tahu sifat sama dan sifat basar bukan sifat ilmu, lain. Itu tidak. Lain atau sama? Kita tahu, kita secara di dunia ini kita tahu melihat beda dengan mengilmui, mendengar beda dengan apa? Mengilmui. Sehingga mereka mengatakan namanya mendengar artinya ya yasma'u al-masmu'at, artinya Allah mengetahui sesuatu yang didengar. Melihat berarti Allah mengetahui yang satu dilihat. Jadi akhirnya kembalilah perkataan mendengar dan melihat di sisi mereka adalah maknanya ilmu, dan ini takwil yang buruk. Seakan-akan mereka menolak sifat mendengar dan melihat. Saya tanya sama antum, seorang yang tuli, dia mengetahui enggak ada orang itu bisa berbicara, ada suaranya. Dia tahu tapi dia tidak bisa mendengar. Ada orang buta, dia tahu beberapa perkara di depan dia. Ada orang berbicara, dia tahu di depan saya ada 3 orang, tapi dia tidak bisa melihat. Berarti dia punya ilmu, tapi dia tidak bisa melihat. Maka ilmu beda dengan melihat. Ilmu beda dengan mendengar. Paham? Oleh karenanya waktu Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud, Nabi mengatakan, membacakan firman Allah, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allaha ni'ma ya'idzukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Nabi membacakan firman Allah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian
untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan seterusnya. Di akhir ayat kata Allah, "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, kata Abu Hurairah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi." Aku mendengar waktu Nabi mengatakan innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Nabi sambil begini. Sambil mengisyaratkan kepada telinga dan apa? Mata. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar mendengar dan Allah benar-benar apa? Melihat. Paham? Kalau seandainya mendengar dan melihat artinya mengetahui yang didengar, mengetahui yang dilihat, maka Nabi mungkin mengisyaratkan ke hati. Karena ilmu di mana? Di hati atau di kepala. Tapi Nabi isyaratkan dua, bahkan dua jari. Mendengar dan apa? Melihat. Berarti Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar apa? Mendengar. Mereka tidak mau menetapkan sifat tersebut. Saya mau lebih panjang lagi, tapi saya takut antum tambah error ya. Akhirnya di antara perkataan mereka yang aneh, kata mereka, Allah mendengar apa yang terlihat dan Allah melihat apa yang terdengar. Kenapa? Karena mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Paham? Sehingga mereka di antara ungkapan mereka yang aneh, innallaha yasma'u al-mubsarat wa yubsiru al-masmu'at. Sungguhnya Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat apa yang terdengar. Aneh atau tidak? Aneh. Memang akidah mereka aneh. Insyaallah dalam kajian yang lain saya akan menjelaskan lebih detail, tetapi mereka dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah telah mendengar, berarti Allah baru mendengar pembicaraan tersebut. Ya, bukan di azali Allah dengar, tapi Allah baru mendengar sekarang. Wallahu yasma'u, Allah sedang mendengar pembicaraan, berarti Allah sedang mendengar sekarang. Kata mereka enggak ada Allah dengar sekarang, Allah semua di azali. Itu semua adalah hanya filsafat mereka dan tidak benar. Taib. Sebelum kita tutup kajian kita, saya punya pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah ya. Coba, apa hukumnya seorang atau siapa yang bisa sebutkan kafarohnya orang yang menzihar? Masya Allah. Terlalu banyak kan nggak jadi. Siapa nama wanita dan suaminya? Coba. Hah? Hah? Mana? Coba. Istrinya Khawla bintu Sa'labah, suaminya Aus bin Samit. Masya Allah, silakan. Ini buku baru ya. Taib, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa jelaskan apa bedanya sifatus sama menurut Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah? Tinggal dia di depan, tinggal nyontek. Siapa yang nekat? Coba, silakan. Ya sudah, benar aja lah. Silakan. Fadhal. Silakan. Sini, ambil. Biar. Oh ya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.